mempersiapkan diri dan kita nyanyikan lagu dengan lagu pembukaan puji syukur nomor 734. Dan untuk menjaga keheningan untuk alat komunikasi mohon dimatikan. Marilah kita persiapkan hati kita. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Allah yang telah membangkitkan Kristus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, para suster dan brother, selamat malam dan berkah dalam. Malam hari ini kita bersama-sama mengikuti perayaan Ekaristi mengenang 1 tahun Bapak Bartolomeus Suratmo berpulang ke rumah Bapa. Dan bersama dengan keluarga Ibu Teresia Trisni Rahayu, kita ingin menyampaikan doa dan pengharapan kita kepada Tuhan bagi saudara kita ini. Tuhan Yesus datang dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan, yakni zaman pembebasan bagi mereka yang menderita. Maka pada peringatan 1 tahun ini kita juga mohon agar saudara kita Bapak Bartolomeus Suratmo ikut mengalami tahun rahmat Tuhan, masa pembebasan dari segala belenggu dosa dan hukuman. Semoga Tuhan membebaskan saudara kita Bapak Bartolomeus Suratmo dari segala hal yang merintanginya untuk masuk ke dalam kehidupan abadi di surga. Dan bagi kita, terutama bagi keluarga Ibu Teresia Trisni Rahayu, semoga Tuhan menganugerahkan kemerdekaan batin dan keselamatan lahir batin dalam mengabdi Tuhan dan sesama. Maka marilah kita siapkan hati dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan kasih Tuhan pada upacara peringatan ini. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan
dosa, saya berdosa, dan sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, juga mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan orang beriman, kami telah menerima jaminan pembebasan melalui Yesus Kristus Putra. Pada peringatan 1 tahun hamba, Bapak Bartolomeus Suratmo yang menghadap ke surga, kami mohon bebaskanlah dia dari maut, dan semoga dia boleh memandang wajah yang mulia. Semoga kami dan seluruh sanak saudaranya juga memperoleh berkah dari karena perayaan peringatan ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, pada malam hari di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Kucari dia, jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Menikmati
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allah." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, suster dan brother, selamat malam dan berkah dalam. Di mana susternya? Di mana? Di sini ya. Lalu di mana fraternya? Ini. Fraternya yang mana? Yang pilih, yang ini apa yang ini? Ya. Hari ini dan selama 10 hari ya, Frater Ian tinggal di Pasuruan untuk live in ya. Jadi akan sehari-hari lalu menjalani hidup di paroki Wonogiri ini sambil melihat bagaimana kehidupan di Pasuruan dan kehidupan umat. Sekarang masuk tingkat 2 di Kentungan ya. Apakah ada yang mau nyusul? Ada? Saiki surai sota konsil. Di sini sudah habis. Ya, dan kita senang karena Pasuruan lalu rame. Ya, bukan hanya saya dengan Romo Agus, sudah tambah 1 Romo lagi, Romo Seno, lagi 1 frater. Mana sumbangan fraternya? Harus dimbang ke seminari kan?
Ya. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, apakah pernah kita mengalami yang namanya jatuh cinta? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang pernah mengalami jatuh cinta? Ayo, ora saise. Saya saja angkat tangan kok ini. Iya enggak, susah? Iya. Rasanya seperti apa tuh jatuh cinta itu? Ya, nano itu kepiye jadi? Rasanya seperti apa jatuh cinta? Ini orang-orang itu. Iya rasanya. Apa? Oh selalu. Jatuh cinta kalau orang sungguh terpana dengan sesosok pribadi, terkagum-kagum, bahkan tidak bisa lupa, akan diingat terus, akan terkenang terus, akan berada terus di dalam hati. Dan mestinya Tuhan menganugerahkan yang namanya cinta ini ke dalam hati setiap orang. Sama seperti kalau dalam bacaan Injil tadi ada satu tokoh yang juga kita peringati hari ini, yakni Maria Magdalena. Kira-kira seberapa besar cinta Maria Magdalena ini kepada Yesus? Seberapa besar? Napa, Pak? Tak terhingga sepanjang masa. Tak terhingga ya, buktinya jelas sekali. Ya, Minggu Paskah berarti kan hari yang ketiga. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, sapa sing wani ning kuburan peteng-peteng? Ada? Ada enggak? Oh berani? Bukan. Oh ya usil ya. Jangan. Kali usil ya. Oh. Ya. Pagi-pagi waktu hari masih gelap dan kita tidak membayangkan seperti kuburan yang di kita ya di sini ya. Lalu kan sekarang sudah terang ya. Makam itu sudah banyak lampu, pagernya sudah dihiasi dengan ini tulisan Pancasila. Jadi kalau ke makam sebenarnya ini Garuda Pancasila. Tetapi makam waktu Yesus itu menyendiri di sebuah gua dan itu menyendiri. Pagi-pagi ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Di sini tidak diceritakan ada wanita-wanita yang lain, tetapi dalam teks yang lain dikatakan dengan wanita-wanita yang. Tapi di sini Maria Magdalena sendirian. Ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Mesti Maria Magdalena ini mempunyai cinta yang sangat dalam dengan Yesus. Dan saya pun yakin kalau lalu permenungan ini kita bawa pada malam hari ini. Siapa yang mencintai Bapak Bartolomeus Suratmo? Siapa? Langsung pertama kali yang angkat Ibu lihat. Ya, seberapa besar cintanya dengan Bapak? Ya, tak bisa diibaratkan seperti apa? Seperti apa? Mau seperti bunga mawar atau seperti lilin? Seperti apa? Seperti
pernah membayangkan seperti apa? Bapak itu kalau digambarkan seperti apa? Seperti kembarannya ibu ya. Iya. Karena semakin lama pasti suami istri itu semakin mirip ya. Dan tidak terbahasakan, tak terungkapkan. Jadi semua tadi sini malah dia angkat tangan, tapi langsung pertama kali dia angkat tangan. Ya, saya kira anak-anak juga mencintai kita semua kita mencintai. Dan yang namanya cinta itu selalu tumbuh, tidak pernah mati. Meskipun pribadi-pribadi yang kita cinta tidak lagi bersama dengan kita, tetapi cinta itu selalu tumbuh. Sehingga Maria Magdalena yang semula pergi ke kubur dengan menangis, tetapi kemudian mengalami disapa Tuhan, mengalami bahwa Tuhan itu tidak mati, tetapi sudah bangkit. Lalu dia pergi ke para murid dan mengatakan bahwa aku telah melihat Tuhan. Sudah lupa kalau pernah menangis. Dan kita sebagai orang beriman juga mengalami kebangkitan itu. Kebangkitan Kristus, wafat Kristus itu sekali untuk selamanya, dan kita termasuk yang juga dibangkitkan. Maka kita pun juga membawa dalam doa-doa kita akan sukacita kebangkitan, bahwa orang-orang beriman itu dibangkitkan bersama Kristus, hidup di dalam Kristus. Maka cinta itu juga hidup di sana. Sehingga apa yang juga dilukiskan dalam bacaan pertama menjadi kitab hidup agung ini seperti puisi. Ya. Di malam kerinduannya sang mempelai berkata, ku cari jantung hatiku. Siapa jantung hatiku? Tak kutemukan. Lalu kemudian keliling kota bercari-cari. Setelah itu kutemukan jantung hatiku, kupegang dia dan tak kulepaskan lagi. Cinta yang sungguh berharga itu, cinta yang sungguh kita alami dari Allah itu, tidak rela kalau kita lepaskan begitu saja. Maka selalu kita pegang, dan itu menjadi seperti nyala api yang menguatkan perjalanan hidup di dunia ini. Maka cinta itulah yang kemudian menggerakkan hidup kita, jantung hatiku. Maka semakin hari tentunya orang juga semakin menghayati cinta kasih di dalam hidupnya. Di dalam keluarga tumbuh cinta kasih. Di dalam paguyuban umat juga tumbuh cinta kasih. Ya, di dalam kelompok pur ini, namanya apa kelompok pur ya? Kalau melenuk voice itu sudah ada itu. Pur di Jogja itu namanya melenuk voice karena orangnya melenuk. Ini juga sama. Hampir. Di dalam komunitas juga ada cinta kasih. Dan kalau cinta kasih itu hilang, itu seperti orang yang kehilangan hati, mencari terus di mana cinta. Maka kita berharap agar Tuhan pun menganugerahkan terus di dalam hati kita, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena, mencari di mana Tuhan, mencari di mana sang cinta itu berada, sehingga akhirnya menemukan dan dia pulang menjadi pewarta yang penuh sukacita. Maka kita pun selalu diingatkan untuk tidak pernah berhenti untuk mencintai satu sama lain, ya, tetangga satu sama lain, saudara satu sama lain, keluarga satu sama lain, ya. Begitu juga dengan susternya. Semua mencintai suster? Mencintai? Semua mencintai Pak Prodiakon? Semua mencintai frater?
Mencintai Romo enggak? Segendal umum kelompok kur gitu. Ya. Dan itu kalau terwujud, bagaimana rasanya kalau hidup itu dipenuhi dengan cinta kasih? Rasanya bagaimana? Rasanya senang, rasanya nyaman, rasanya tentram, rasanya damai lagi, tentram lagi, bahagia. Dan itulah pewartaan kita, hidup di dalam kasih, karena kasihlah yang mendorong dan menggerakkan kita untuk semakin mengenal Tuhan dan juga terlebih dalam diri saudara-saudari kita. Dan malam hari ini juga kita mohonkan melalui pribadi Bapak Bartolomeo Suratmo juga telah membawa kasih Tuhan di tengah keluarga, membawa kasih Tuhan di tengah kebersamaan kita sebagai umat dan juga di tengah masyarakat. Nah, sampai kapanpun jangan lupa untuk terus membawa cinta kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oh, yeah, 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 I see Yesus. Sopo itu. Oh, yeah, 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 I see Yesus. Orang Arang begitu. Ya. Yang jelas mencintai Yesus selamanya. Tuhan memberkati kita semua kini dan selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudari terkasih, berkat pembaptisan kita menerima Roh Kudus yang mempersatukan kita dengan Kristus dan menjadikan kita anak-anak Bapa. Maka marilah kita memanjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Belenggu dalam kuasa dosa dan penderitaan, kami mohon Engkau menghendaki kami umat-Mu mengalami pembebasan dan kemerdekaan dari derita dan cengkerama maut dan dosa. Bebaskanlah saudara kami Bartolomeo Suratmo yang telah 1 tahun menghadap-Mu dari semua belenggu dosa dan maut. Kami mohon. Bagi kami yang ditinggalkan, semoga anugerah kebebasan yang boleh diterima dan dialami oleh saudara kami ini mendorong dan menyemangati kami untuk mengungkapkan terima kasih kami dalam wujud tindakan kasih kepada sesama dan orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengalami kasih, semoga Engkau sendiri berkenan menyentuh hati mereka agar mereka merasakan sapaan-Mu lewat alam, pekerjaan,
dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga doa-doa dan kehadiran dan kami semua menjadi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkannya dan juga menguatkan harapan kami akan hidup yang kekal. Kami mohon. Ya Bapa, Engkau mengerti dan memahami isi hati dan damai di dalam diri kami. Karena didorong oleh sabdamu, kami mau tetap memihak pada Yesus Putra, mau mengasihi Engkau dengan segenap hati dan melayani sesama seperti diri sendiri. Sempurnakanlah itu semua dalam kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa, sumber pembebasan sejati, persembahan roti dan anggur kami unjukkan padamu bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasih. Kami percayakan hamba-Mu Bapak Bartolomeus Suratmo ke dalam pangkuan kasih untuk memperoleh pembebasan sejati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengharapkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang.
Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh surgawi, kami melakukan mara kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan jatuh." Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Bapak Bartolomé Suratmo,
yang telah 1 tahun Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan Putra dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang dunia berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, berani kita berdoa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Para saudara terkasih, inilah sang anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang datang ke perjamuan anak domba.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, dan waktu kami mati. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembebasan sejati, kami telah menyambut rezeki surgawi, peneguh perjalanan hidup kami. Kami bersyukur atas Ekaristi Suci untuk mengenang 1 tahun hamba-Mu, Bapak Bartolomeus Suratmo, yang telah menghadap-Mu di surga. Teguhkanlah usaha kami untuk perjuangan berikutnya, sehingga kami dapat hidup dengan saling menghibur. Semoga saudara kami ini, Bapak Bartolomeus Suratmo, telah menikmati pembebasan abadi di surga. Dan satukanlah kami kelak dengannya setelah perjalanan kami di dunia ini berakhir, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mau berkat untuk bunga-bunga kasih. Allah yang Maha Kasih, berkatilah bunga-bunga ini, yang keindahan dan keharumannya melambangkan sukacita dan kemuliaan surga, sebagaimana yang kami harapkan bagi Bapak Bartolomeus Suratmo yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Dan semoga tumbuhlah pengharapan kami akan sukacita itu kekal bersama-Mu setelah perjuangan kami di dunia. Maka berkat-Mu kami mohon, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sang Yesus pelindung para bapak keluarga, doakanlah kami. Para saudara, marilah sekarang kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kasih memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.
Romo, suster, Bapak Ibu dan anak semua, selamat malam, berkah dalam. Atas nama keluarga Ibu Teresia Tresni Rahayu mengucapkan terima kasih kepada Romo Yusafat Hadi Kuspantoro yang telah berkenan memimpin mempersembahkan Ekaristi dalam peringatan 1 tahun wafatnya Bapak Bartolomeus Suratmo. Terima kasih juga kepada kelompok KUR yang telah mengiringi misa pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh umat, Bapak Ibu semua dan anak-anak semua yang telah mendukung peringatan 1 tahun meninggalnya Bapak Bartolomeus Suratmo. Semoga Ekaristi yang telah menghadap Tuhan juga diperkenankan mengikuti Ekaristi Kudus di surga. Amin. Selanjutnya dari keluarga, Bapak Ibu semuanya dipersilakan duduk. Kanti Mardika.